Hi guys, it's me Mona Lisa. Welcome back to my channel. Hari ini seperti yang bisa dilihat dari judulnya, aku mau bahas cushion terbaru ya Lux Crime. Mereka baru launch new packaging dan sepertinya new formula juga. Aku belum pernah punya cushionnya Lux Crime yang packaging lama, jadi aku nggak bisa bikin compare. Tapi aku punya dua-duanya variannya. Jadi aku bakal review aja berdasarkan packaging sama formula yang baru. So sekarang mereka itu punya dua varian. Yang satu itu variannya Healthy Glow Cushion, ini yang lebih ke arah satin finish. Dan yang satu lagi itu Velvet Matte, ini yang lebih ke arah semi matte. Aku beli dua-duanya CC sama C01, itu yang buat light skin with cool undertones. Dan aku bakal coba dua-duanya side to side. Bedanya apa sih yang finishnya satin sama yang matte? Kalian juga mana yang works best for oily skin, dan kebetulan aku juga ada dry skin di area sini, jadi kalian bisa dapat paket komplit dua-duanya, oily and dry skin. Oh, and by the way, nanti bakal ada wear test in this video, so buat yang penasaran, keep on watching. Oke, ini mukaku udah kembali botak, aku belum pakai makeup sama sekali, cuma baru cuci muka aja, pakai hydrating toner, moisturizer, lalala ye. So first thing first, dari packaging, let's get straight to the point. Siapa sih yang gak suka? Ini packagingnya gemes banget, dia agak unik gitu sih. Area dia buat di dep-dep gitu kayak lumayan kecil, dan ini puffnya juga menurutku nih size lumayan sih, cukup kecil juga. Tapi ini nggak masalah sih kalau buat aku, malahan karena dia ukuran kecil gini jadi lebih enak gitu loh buat ngeratain ke semuka, apalagi buat area yang butuh lebih precise kayak di under eye sini. Bentuknya dia itu teardrop, tapi ini memang ada patahannya sedikit sih daerah sini karena dia buat attach sama ribbonnya. Aku mau tunjukin perbandingannya dia sekecil apa dibanding puff lain. Yang di bagian belakang ini rata-rata ukuran puff yang aku punya sih, cushion-cushionku rata-rata segini semua ukurannya. Sedangkan yang ini tuh punya si Lux Crime, kelihatan kan dia sekecil apa. Feelsnya sih kalau diraba dia kayak buttery gitu ya, soft, lembut banget dan super tipis juga. Ini enak sih kalau dipakai. Dan BTW lagi ini di dalamnya, perhatian ini ada kaca ya. Dan menurut aku dia tuh yang unik lagi. Biasanya kan packaging cushion waktu baru nyampe ke kita itu dari brand dikirim dalam bentuk kardus gitu ya. Nah sedangkan dia itu pakai bahan mika gitu, kayak ini unik sih. Ini packagingnya super cute to the max sih, fix Lux Crime, well done for the packaging. Buat ingredientnya, kalau yang si Healthy Glow itu dia ada kandungan glycerin, niacinamide, kafein sama ceramide. Sedangkan yang seri Velvet Matte dia tuh ada kandungan niacinamide, kafein sama ceramide aja. Jadi dia minus si kandungan gliserinnya ya. So supposed to be this one is more hydrating. Oh ya, dan plus kandungan SPF juga beda, so jangan meleng. Yang Healthy Glow itu kandungan SPF 35, PA+++ 3 kali. Sedangkan kalau yang Velvet Matte itu kandungannya SPF 50, PA+++ 3 kali juga. Jadi beda di kandungan SPF-nya ya. Kalau dari kandungan sunscreen sih aku lebih tertarik ya sama Healthy Glow ya, karena kulitku itu sensitive skin, dan setahu aku tuh ya kulit sensitive skin itu lebih dianjurin sih pakai SPF-nya kalau bisa 30-an ke bawah. 50 tuh setahu aku nggak dianjurin sih. And then katanya perfecting cover cushion ini pakai X-Fine technology. Jadi dia itu katanya ada kayak butiran-butiran powder halus, dan ini tuh ngisi ke dalam kulit secara tipis-tipis dan merata. That's why ini tuh yang bikin si cushionnya tuh flawless banget, tapi kayak lightweight banget rasanya di kulit. Katanya sih bener-bener feelsnya waktu dipakai tuh skin like banget. Nanti kita bakal lihat waktu kita wear test apakah gimmick atau beneran. Sekarang aku bakal langsung cobain aja cushionnya. Ini masih baru ya, masih tersegel. Oh ya, sebelumnya aku mau info dulu keadaan kulit aku. Jadi keadaan kulit aku itu oily sensitive skin, tapi belakangan bagian dagu sini yang daerah U-zone ini, entah kenapa dia jadi lebih dry skin gitu. Kadang-kadang kalau lagi kering banget dan aku lupa pakai hydrating toner, dia itu bahkan sampai mengelupas gitu di area dagu sini. Terus pori-poriku besar banget karena aku oily skin, and of course aku acne prone. Terus karena aku sensitive skin juga, jadi kulitku tuh gampang banget kemerahan. Bisa dilihat ya, ini kulit muka lebih merah daripada kulit badan. Dan hari ini seperti yang tadi aku bilang, aku cuma pakai basic skincare. Aku cuma pakai hydrating toner sama moisturizer plus sunscreen aja. And aku nggak pakai primer ya, jadi supaya kalian bisa lihat bener-bener si cushion ini berdiri sendiri itu gimana di kulit kering dan di kulit yang agak oily juga gimana. Dan ini aku bakal coba lihat dulu secara swatch. Ini swatch si Velvet Matte warna C01. Kita cobain juga swatch yang warna Healthy Glow. Oke, kalau dari swatch ini dua-duanya sama-sama C01 cool undertone ya. Untuk skin tone saya sih kayak nggak terlalu kegelapan di aku, cuman untuk undertone-nya aku ngerasa ini agak terlalu yellowy sih, padahal dia cool undertone loh. Tapi nggak tahu ya, lihat nanti kalau udah diratain siapa tahu lebih nyamar sama warna kulitku. Oke, aku bakal langsung cobain aja dulu yang Velvet Matte. Aku pakai di sebelah sini sekali dep buat setengah muka. So
So far sih aku ngerasanya pas aku dab-dab ke muka ya, dia tuh kayak yang langsung masuk gitu loh ke dalam kulit. Cuma ya ini kan aku udah selesai nih ngeratain setengah muka. So far sih aku ngerasanya nggak berat sih, walaupun dia waktu di blend tuh agak-agak kering ya, agak-agak thick gitu berasanya. Dan dia walaupun tadi aku bilang berasa agak sedikit kering, tapi ngesetnya tuh yang gak cepet gitu sih. Waktu aku dab-dab, satu kali dab dan aku ratain buat semuka itu waktunya masih cukup banget buat sebelum dia ngeset dan gak bisa digeser lagi. Cuman buat coveragenya menurut aku ini lebih colorful sih. Kalian bisa lihat ya before afternya tadi, jerawat di muka aku kelihatannya kayak apa, semerah apa, dan itu gak aku pakein primer atau concealer ya. Tapi lihat ini hasilnya kayak gini. Ini udah hampir kayak pakai foundation. Dan dia itu walaupun finishnya matte ya, tapi matte tuh nggak yang bener-bener kering banget, nggak yang sampai kayak padang pasir gitu kulit kalian. Buat cover redness sama buat jerawat menurut aku ini oke banget sih. Apalagi seperti aku bilang tadi, aku acne prone, jadi jerawat di mukaku tuh udah tidak terhitung jumlahnya. Tapi so far menurut aku ini cukup coverage sih. Paling jerawat yang masih kelihatan tuh yang sebatas segini doang, ini bener-bener udah hampir hilang sih. Terus so far buat di bagian dry patchku tuh di bagian dagu itu lumayan banyak. Karena memang di bagian situ tuh yang tadi aku bilang agak sedikit kering dari mukaku. Tapi so far aku lihat cushion velvet matte ini di bagian yang kering dia belum ada bagian yang flaky-flaky gitu sih. Dan di bagian mukaku yang oily, di bagian pipi sini, ini juga masih aman. Gak jadi kelihatan cakey, bener-bener kayak skin like banget aja gitu looksnya. Oke, so aku bakal dab sekali lagi, mau lihat dia kalau di build up bakal kayak apa, bakal cakey atau enggak. Aku suka sih sama hasilnya walaupun ditumpuk, tapi dia tuh nggak jadi kelihatan cakey gitu loh atau nggak kelampi. Cuma mungkin buat daerah di bawah hidung sini memang bagian situ tuh agak oily gitu mukaku. Dia waktu aku dab itu agak-agak lari-lari sedikit sih, kayak nggak merata gitu awal-awalnya, dan aku harus dab berkali-kali sampai dia akhirnya bisa ngeset dan udah jadi rata akhirnya sekarang. Dan satu lagi notesnya untuk area under eye, saran aku sih jangan di build up. Karena tadi waktu aku build up dia tuh jadi ada garis creasingnya gitu, jadi ketebelan. Oh, satu lagi aku perlu notes, kalau kalian abis ambil puffnya dari sini, kalau bisa itu di dab-dab kesini ya, karena si busanya ini tuh menurut aku kayak gampang keambil banget cairan cushionnya. Jadi kalau kalian ambil dan gak kalian dab-dab kesini, itu udah pasti pas kalian apply ke muka bakal kebanyakan banget. Cuman buat sponsnya sih menurut aku nggak terlalu banyak produk ya. Lanjut, aku bakal cobain yang finish Healthy Glow. Ini juga sama warnanya C01. Sama kayak matte, aku bakal ambil satu kali dab buat satu muka. Kalau yang si Healthy Glow ini sih aku ngerasain dia formulasinya kayak lebih cair gitu dari yang si Velvet Matte. Tapi cairnya sih nggak yang terlalu berasa oily banget ya. Aku sih malah ngerasanya teksturnya lebih kayak moisturizer gitu. Ini udah selesai, aku pakai setengah muka. Aku ngerasanya sih waktu dia buat ngeset di muka tuh lebih lama daripada yang seri Velvet Matte. Mungkin karena dia lebih cair ya, tapi jadi keburu banget gitu loh ngeratain semuka. Di blendnya sih aku ngerasa ini jauh lebih gampang daripada yang punya si Velvet Matte, karena jauh lebih watery gitu teksturnya, dan jauh lebih ringan juga berasa di kulit. Si Velvet Matte tadi aku ngerasanya udah ringan buat hitungan finish yang matte, dan ini tuh jauh lebih ringan lagi gitu loh dari dia. Cuman buat coverage memang lebih turun sih, ini lebih ke medium coverage. Kalau si Velvet Matte tadi tuh aku ngerasa lebih full. Tuh lihat, ini satu kali dab semuka dan jerawatku yang merah-merah banget masih kelihatan sih. Tapi buat ngeblur pores, somehow aku ngerasa ini lebih blur ya daripada yang si Velvet Matte. Mungkin karena dia emang lebih hydrating ya, jadi pori-pori tuh jauh lebih smooth gitu daripada yang si matte. Dan yang aku suka lagi, padahal finish dia itu kan lebih ke satin finish gitu ya, tapi pas di blend tuh gak ngelari-lari gitu loh, gampang ngeresep kulit. Ini tuh aku ngerasa kalau dia udah ngeset tuh, aku gini-giniin tuh nggak ngecap lagi jari aku. Biasa tuh masih ngecap kalau yang finishnya satin. Terus dia di bagian yang kering, di bagian dagu sini, menurut aku dia lumayan ngebantu banget sih buat nyamain kulit keringnya. Dia nggak emang enhance dan jadi flaky gitu. Sedangkan di bagian kulitku yang oily, daerah pipi sini kebanyakan dan bawah hidung, menurut aku dia nggak yang bikin makin kelihatan oily sih. Malah aku ngerasanya oilnya jadi lebih terkontrol gitu loh. Jadi gak terlalu kayak kilang minyak banget mukanya, tapi tetap ada mengkilatnya gitu, tetap ada radiance finishnya. Oke, of course aku bakal cobain lagi build up apakah dia bakal kelihatan cakey. Menurut aku di build up ini oke sih, gak jadi cakey. Malah si finishnya aku ngerasa malah jadi lebih bagus gitu loh, glownya lebih kelihatan tuh. Tuh, kelihatan gak pantulannya? Cuman ini menurut aku finishnya cakep banget sih, please. Dan dari tadi pas aku tumpuk di layer kedua tuh aku ngerasanya sih memang kelihatan jadi kayak agak stippling gitu, bentuk si puffnya agak ngecap di muka. Tapi it's okay ya, waktu aku dab-dab dan aku ratain lagi dia masih lumayan gampang masuknya. Walaupun ngeratainnya nggak se-effortless waktu layer pertama sih, agak sedikit lari-lari sedikit aja.
Cuma buat daerah jerawat yang terlalu kering dan terlalu hitam, menurut aku ini masih perlu ditambah sedikit concealer sih. So, ini udah selesai makeup. Tadi aku cuma tambahin blush, contour, lalala, ye. Tapi intinya nggak ada setting spray sama setting powder sama sekali. Concealer juga enggak, kira aku nggak tambahin sama sekali. Jadi ini bener-bener cushionnya berdiri sendiri ya. Tapi selama dari tadi aku makeup sih, aku tambahin blush dan lain-lain, dia tuh nggak yang geser-geser, terutama di bagian mata tuh bener-bener pakem banget. Sama sekali kayak jariku ngecap stippling gitu nggak ada. Cuman buat di bagian yang healthy glow, dia tuh agak-agak tadi waktu aku bikin eyeliner, aku tuh suka kalau bikin eyeliner tanganku pasti begini deh. Dan waktu tadi aku pegang kesini itu dia sedikit agak ngecap gitu jariku. Oke, so sekarang aku bakal mulai aja langsung untuk wear testnya. Dan sekarang itu sekitar jam 1 lewat ya. Hari ini aku bakal wear test setengah-setengah. Jadi aku bakal aktivitas mostly di ruangan AC, tapi ada di ruangan AC juga. Dan aku bakal balik lagi nanti buat kasih tahu kalian untuk makeupnya ketahanannya gimana, terutama oil control. So stay tune. Hey guys, I'm back. Sekarang itu udah jam 7 lewat, hampir setengah 8 ya. So far sih coveragenya dua-duanya masih sama kayak yang tadi. Gak terlalu yang luntur-luntur banget, cuman ini kan udah aku biarin seharian ya, dan minyaknya udah mulai ngerembes keluar karena aku kulitnya oily skin. Tapi yang aku lihat sih bagian aku pakai Velvet Matte sama yang Healthy Glow Cushion itu kayak nggak terlalu jauh beda gitu loh mengkilapnya. Cuman yang kelihatan beda itu di sini deket hidung. Karena memang daerah sini tuh paling minyakan banget sih, parah. Dia kayak udah mulai longsor gitu. Tapi somehow ya yang lebih kelihatan longsor tuh malah yang di bagian matte. Aku pikir dia bakal lebih nahan minyak karena dia matte, tapi ternyata dia malah lebih kelihatan longsornya. Tapi nggak yang parah-parah banget sih. Cuma dibanding Healthy Glow si matte lebih kelihatan. Kalau buat dry patch sih seiring aku pakai seharian, aku ngerasa di bagian cushion yang glow itu dia lebih kelihatan sih, agak sedikit pecah gitu cushionnya. Dibanding punya yang matte itu dia masih lebih smooth permukaannya. Cuma dua-duanya di bagian jerawat yang kering emang udah mulai agak luntur gitu sih. Tapi yang di bagian keringnya doang sih saya sih fine aja, nggak ada masalah. Terus ini buat creasingnya menurut aku sih yang lebih kelihatan punyanya si matte ya, karena memang matte tuh dari awal formulanya lebih thick gitu daripada yang si glowy. Tuh lihat tuh dia agak sedikit creasing, dibanding punyanya si yang glowy dia masih agak lebih mendingan creasingnya. Dan aku ngerasa sih punyanya si Velvet Matte itu agak sedikit lebih cakey ya kalau udah dibiarin seharian. Tapi ya kayak bener-bener dikit banget gitu loh. Menurut aku sih I don't mind kayak gini, karena hampir nggak bisa notice gitu loh, kecuali kalian lihat yang bener-bener deket banget gitu loh. Buat pores menurut aku dua-duanya masih sama blushnya, masih kayak tadi siang pas aku pakai. Pas sama aku tadi tuh habis filming makeup, jadi ini bagian mata aku tambahin blush on sedikit, tapi sisanya sih nggak aku apa-apain. Dan sekarang aku mau cobain tes transfer ya. Kita lihat oil control lebih oke yang mana. Ini aku cobain tesnya pakai masker nih. Aku nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, tapi kalau aku lihat langsung punya si yang matte ini, yang glowy yang sebelah sini, dua-duanya transfernya sih sedikit banget. Oil control aku bisa bilang ini mantep banget sih dipakai seharian. Cuma kalau mau dibandingin punya matte tuh agak sedikit lebih banyak sih transfernya daripada punya glowy, di luar dugaan. So guys, kalau dari aku sih I love it. Dua-duanya menurutku bagus sih. Apalagi kulit aku tuh kan ada area yang kering dan aku ada yang oily juga. Menurut aku dua-duanya tuh bisa mengatasi dengan baik permasalahan kulit. Padahal belum belentong gitu ya kadang kulitku. Cuma kalau dari aku sih aku lebih prefer mungkin yang finish Healthy Glow ya. Aku ngerasainnya sih si Healthy Glow itu tuh walaupun di kulit oily, tapi dia nggak yang bikin kulitku makin mengkilap gitu loh. Malah bikin kulitnya tuh kayak mengkilapnya pas, nggak yang kayak jadi berminyak banget. Walaupun buat coverage sih menurut aku bagian yang matte tuh lebih menang ya daripada si bagian yang Healthy Glow. Dan kalau udah dipakai seharian gini, aku sih lebih suka yang punya si Healthy Glow sih, karena dia makin lama dipakai makin kelihatan kayak skin like. Sedangkan si yang Velvet Matte setelah seharian dipakai itu tetap bagus sih, nggak jadi cakey banget, cuman kelihatan aja loh kayak makeup banget gitu dibanding yang si Healthy Glow. Buat teman-teman yang kulitnya oily skin juga, menurut aku sih nggak apa-apa kalau kalian mau pakai Healthy Glow ini, tetap bagus kok. Dan buat teman-teman yang kulitnya dry skin juga menurut aku fine-fine aja sih kalau mau pakai matte. Dia nggak akan bikin kulit kalian makin kering, makin kelihatan kayak flaky. So ya, segitu aja untuk review kali ini. Hope you guys like it. Semoga membantu dan semoga kalian suka. Jangan lupa klik subscribe and hit the like button kalau kalian suka. Boleh banget juga kalian komen di bawah kalau kalian ada request aku mau review produk apa lagi atau battle produk apa lagi. Also follow me on Instagram @mimonalisa pakai double N. And I'll see you guys on the next video. Bye bye. Stay high for the most of the time.